Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ini benar-benar nyata. Dan di dalam kehidupan saya senantiasa mengalaminya. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara percaya? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Saya mau cerita. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian punya satu tanah, dan tanah itu sudah terjual, bukan hanya setahun, 2 tahun, bahkan sudah 10 tahun kemudian, tanah yang terjual itu boleh balik ke tangan saudara-saudara sekalian. Masuk akal nggak? Waktu tanah itu terjual, sudah balik mama dan sudah jadi milik orang lain. Tetapi oleh anugerah Tuhan, Tuhan punya cara untuk mengembalikannya ke tangan saudara-saudara sekalian. Saya bilang, ini pasti bisa. Sebab ketika 1 ditambah 1, logikanya adalah 2. Seluruh dunia berkata itu adalah 2. Tetapi apabila di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara dan saya, satunya saya dan satunya Tuhan. Apabila setiap kita di dalam hidup kita, satunya saya dan satunya Tuhan, maka itu hasilnya bukan 2 tetapi tidak terbatas. Kenapa? Sebab Tuhan tidak terbatas. Karena Tuhan tidak terbatas, maka hasilnya adalah mujizat demi mujizat. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, hadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Buat di dalam kehidupan kita senantiasa satunya saya, satunya Tuhan. Di dalam hal apapun. Saya mau cerita. Saya punya tanah. Karena saya sesuatu hal, tanah saya terjual kepada orang. Kenapa terjual? Karena saya punya tanggung jawab terhadap 5 orang. Di dalam 5 orang itu, saya tanya, saya mau bayar hutang dengan mereka, itu apakah mereka percaya saya atau percaya kepada si A, salah satu daripada 5 orang. Mereka semuanya katakan mereka percaya kepada si A. Karena demikian, maka tanah saya dibalik nama secara hukum, sertifikatnya kepada untuk si A. Dan si A yang bertanggung jawab untuk membayar hutang sisanya kewajiban kepada yang 4 orang lagi. Saya pikir baik, sudah selesai. Saya sudah serahkan aset saya, sertifikat sudah dibalik nama, dan saya tidak mengurusnya lagi. Saya sudah bebas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 10 tahun kemudian, salah satu daripada yang 4 orang itu mendatangi saya. Kebetulan dia adalah seorang notaris. Dia katakan, Ci, boleh nggak tolong saya? Kenapa? Boleh nggak Ci ambil bagian saham saya punya? Karena saya bilang, emangnya belum dibayar? Belum, sudah 10 tahun itu tidak terbayar. Orang yang si A itu orang kaya, tapi dia jarang di Banjarmasin. Apabila dia ada di Banjarmasin, orang-orang akan cari dia. Apabila mereka mau cari dia, maka dia sedang ada di luar. Ilmu selisih, dan itu Tuhan izinkan. Singkat cerita, maka mereka setuju, saya kembalikan uang mereka sesuai dengan uang saat itu, yaitu harga tanah itu 17.500 per meter persegi. Dan oleh anugerah Tuhan, ke-4 orang itu saya boleh selesaikan semuanya. Dan mereka, karena salah satunya notaris, mereka berikan kepada saya surat bahwa hak mereka, saham mereka atas sertifikat tanah itu sudah diserahkan kepada saya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
Dengan demikian saya datang kepada si A. Saya katakan, maaf Pak, kenapa 10 tahun uang orang tidak dibayar? Dia bilang, bukan tidak dibayar, cuma orang-orang itu cuma belum ketemu. Saya bilang, maaf Pak, sekarang keempat orang itu bagian haknya sudah dikembalikannya kepada saya. Dengan harga sama 17.500 per meter. Jadi sekarang kepemilikan tanah itu adalah antara Bapak si A itu dengan saya. Dia punya saham 52%, saya punya saham 48%. Dengan demikian rupanya Bapak si A ini nggak nyaman. Suatu hari di dalam sebuah pesta dia ingin mempermalukan saya. Karena dia tahu kondisi keuangan saya nggak ada. Oleh karena itu di tengah-tengah pesta dia katakan bahwa apabila saya dalam waktu 1 minggu punya uang, maka saya boleh ambil bagian dia. Dia tentukan dengan harga 25.000 semeter. Apakah saya bayar dengan dia 25.000 semeter kali luas itu untuk saya mengambil bagian dia? Kalau saya tidak punya uang dalam seminggu, maka bagian saya itu yang saya dapat dari keempat orang itu, dia bayar pun 25.000 semeter. Saya bilang, Tuhan, aku bersyukur. Apakah saya beli punya dia, atau saya beli punya dia, atau dia yang beli punya saya pun untung. Karena dari 17.500 meter menjadi 25.000 semeter. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu saya nggak ada uangnya, tapi saya percaya Tuhan punya cara. Kalau kata Tuhan, tanah itu balik ke saya, Tuhan punya cara. Singkat cerita, ketika saya pulang ke Banjarmasin, saya jumpa dengan seseorang, dan seseorang itu berkata kepada saya, apa yang dia bisa bantu tentang saya. Saya cerita tentang masalah ini. Dan ketika saya cerita dengan masalah ini, orang itu bilang, saya akan keluarkan uang. Untuk ibu boleh bayar bagian itu. Setelah ibu bayar, ibu selesaikan, nanti ibu jual atau ibu urus kredit bank, baru ibu kembalikan uang saya. Perjumpaan yang tidak sengaja ketika kami sama-sama makan mie. Singkat cerita, dia kasih saya uang, saya selesaikan, dan sertifikat itu dibalik nama, diserahkan ke saya dengan kuasa untuk menjual balik nama. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hal ini terjadi dengan ajaib. Dalam 1 minggu tanah itu kembali kepada saya. Dan setelah tanah itu kembali kepada saya, maka saya urus dengan benar berapa nilainya. Kalau transaksi 10 tahun yang lalu itu 17.500, dan 10 tahun kemudian saya beli separuh dengan harga 17.500, separuh lagi dengan harga 25.000, tetapi harga pasar sudah mencapai 300.000. Apakah masuk akal? Nggak masuk akal. Apakah si A orang bodoh? Enggak. Si A cuma emosi karena malu. Apakah yang orang 4 itu orang bodoh? Pasaran tinggi dia jual 17.500. Tidak, karena mereka putus asa, cari si A nggak ketemu. Itulah caranya Tuhan. Kalau Tuhan mau memberkati kita, kalau kita mengucap syukur di dalam segala hal, kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan punya cara untuk memberkati kita dengan caranya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan cara Tuhan yang ajaib, 1 hektar dikalikan 300.000, 3M. Dalam satu minggu Tuhan memberkati dengan ajaib luar biasa. Itulah yang dikatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang mau melakukannya, yang mau percaya kepada Tuhan, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupnya, maka bersama dengan saya katakan amin.